Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tak terkira kepada kita sampai hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum tentang zakat. Hadirin hafizakumullah, zakat adalah salah satu dari pilar utama dalam agama Islam. Dan zakat merupakan kewajiban keuangan yang dikenakan kepada umat muslim yang mampu untuk membersihkan harta seseorang dari sifat-sifat negatif seperti kekikiran, keserakahan, kesombongan, dan egoisme. Zakat merupakan ibadah yang mengandung unsur sosial, ekonomi, dan juga spiritual. Selain itu, zakat juga salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala dan keberkahan darinya. Zakat mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan jiwa, serta menumbuhkan dan mengembangkannya dengan berbagai kebaikan berasal dari kata zakat yang memiliki makna suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Hukum zakat dalam Islam adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hukum zakat ini didasarkan pada dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Di antaranya adalah yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Allah berfirman, "Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku." Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 103. Allah berfirman, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu dapat membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itulah akan menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui." Yang ketiga, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Yang keempat, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang diberi harta oleh Allah, lalu ia tidak menunaikan zakat, maka pada hari kiamat, hartanya itu akan dijadikan seekor ular yang berbisa yang akan melilit lehernya. Kemudian ular itu akan menggigit kedua pipinya sambil berkata, "Aku hartamu, aku simpananmu." Selanjutnya, jenis-jenis zakat. Zakat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu zakat fitrah dan juga zakat mal. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Besar zakat fitrah yang dapat dikeluarkan yaitu 2,5 kg atau 3,5 liter per orang. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim yang memiliki harta melebihi nisab. Nisab adalah batas minimal dan telah mencapai haul atau masa kepemilikan selama 1 tahun Hijriyah. Zakat mal berlaku untuk harta-harta seperti emas, perak, uang, ternak, pertanian, perdagangan, profesi, pertambangan, dan lain-lain. Besaran zakat mal bervariasi tergantung jenis hartanya, mulai dari 2,5% hingga 20%. Syarat-syarat untuk berzakat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, orang yang merdeka, bukan budak. Yang ketiga, harta yang dimiliki halal. Yang keempat, kepemilikan penuh atas hartanya. Yang kelima, mencapai nisab sesuai jenis hartanya. Yang keenam, mencapai haul sesuai dengan ketentuannya. Yang ketujuh, tidak memiliki hutang. Yang kedelapan, harta atau penghasilannya yang bertambah. Rukun-rukun dalam berzakat. Yang pertama, niat. Yang kedua, harta yang dizakati. Ketiga, pemberi zakat. Yang keempat, penerima zakat. Ansaf atau golongan penerima zakat. Yang pertama, fakir. Fakir ialah orang yang sangat miskin dan tidak memiliki harta sama sekali, atau harta yang dimilikinya tidak mencapai hisab. Yang kedua, miskin. Miskin ialah orang yang memiliki harta tapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang ketiga, hamil. Hamil, orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mengelola zakat.
Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam atau cenderung masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk memperkuat imannya. Yang kelima, riqab. Riqab ialah orang terbelenggu perbudakan atau hutang dan membutuhkan bantuan untuk membebaskan dirinya. Yang keenam, hamirin. Hamirin ialah orang yang berhutang untuk kepentingan umum atau mendesak dan tidak mampu untuk membayar hutangnya. Yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah ialah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti mujahidin, dai, ilmuwan, pelajar, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, ibnu sabil. Orang yang sedang dalam perjalanan jauh atau kehabisan bekal atau juga mengalami kesulitan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.